Pernahkah kalian merasa bahwa kemewahan yang kalian miliki saat ini sebenarnya bukan milik kalian? Bahwa setiap ubin marmer yang kalian injak atau setiap hembusan napas lega di dalam rumah megah sebenarnya memiliki harga yang belum lunas. Rina, seorang mahasiswi berusia 20 tahun, tidak pernah memikirkan hal itu sampai dia pulang ke rumah masa kecilnya di sebuah sudut sunyi di Jawa Tengah. Rumah itu besar, terlalu besar untuk dihuni hanya oleh ayahnya, Pak Baskoro, dan seorang asisten rumah tangga yang lebih banyak diam. Sejak kecil, Rina terbiasa dengan suara palu yang berdentum di tengah malam. Ayahnya selalu merenovasi rumah. Hari ini mengganti keramik, bulan depan merobohkan tembok paviliun untuk dibangun kembali. Tetangga menyebutnya kandang bubrah, sebuah mitos pesugihan di mana pemiliknya wajib merombak rumah terus-menerus agar kekayaannya tidak sirna. Namun, Rina selalu menganggap itu hanya hobi ayahnya yang eksentrik, sampai malam itu, saat bau busuk bangkai bercampur melati menyeruak dari balik pintu ruang kerja ayahnya yang selalu terkunci. "Ayah, kenapa baunya seperti ini?" tanya Rina saat makan malam. Pak Baskoro hanya menunduk, tangannya gemetar memegang sendok. Wajahnya yang dulu gagah, kini tampak cekung. Kulitnya pucat seolah darahnya telah diisap habis oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Hanya tikus mati di plafon, Rin. Besok ayah panggil tukang untuk bongkar lagi bagian itu," jawabnya pendek. Suaranya serak, matanya tidak berani menatap Rina. Tahukah kalian apa yang lebih menakutkan dari hantu? Yaitu rahasia orang tua yang disembunyikan di bawah lantai rumah sendiri. Rina tidak bisa tidur. Pukul 2 pagi, suara seretan rantai terdengar dari lorong depan kamarnya. Serak, serak, serak. Suara itu berat, seolah ada sesuatu yang sangat besar sedang menyerit beban logam yang berkarat. Rina memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Di sana, di bawah temaram lampu lorong, dia melihat bayangan hitam setinggi 2 meter. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun kepalanya menyerupai kambing dengan tanduk melengkung yang patah sebelah. Makhluk itu berhenti tepat di depan kamar ayahnya, lalu mengeluarkan suara geraman yang terdengar seperti bisikan. "Endi jatahku? Mana jatahku?" Rina membekap mulutnya sendiri, jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Besoknya, Rina memutuskan untuk menyelidiki. Saat ayahnya pergi ke kota, dia mencari kunci cadangan ruang kerja tersebut. Di dalam, tidak ada meja kantor mewah, yang ada hanyalah sebuah kamar kosong dengan lantai tanah. Di tengahnya, terdapat sebuah lubang yang ditutupi kain mori kumal. Di atas kain itu, tergeletak foto Rina saat merayakan ulang tahun ke-20 bulan lalu. Di sekeliling foto itu, ada kembang 7 rupa yang sudah mengering dan segumpal rambut manusia yang diikat benang merah. Seketika, Rina teringat riset yang pernah dia baca di forum mistis internet. Pesugihan kandang bubrah memang menuntut renovasi fisik, tapi ada jenis yang lebih gelap, pesugihan jual anak. Setiap 10 tahun, 1 nyawa harus diserahkan. Ibunya meninggal 10 tahun lalu secara mendadak saat malam tahun baru, dan sekarang giliran Rina. Ayahnya sengaja menunda penyerahan itu dengan terus-menerus merombak rumah, mencoba menipu sang penjaga gaib dengan kesibukan konstruksi. Tapi makhluk itu tidak bisa ditipu selamanya. Utang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Malam itu, badai mengguyur desa, listrik padam total. Rina mencoba melarikan diri namun semua pintu terkunci dari luar. Dia berlari ke lantai 2, namun tangga kayu yang baru saja diganti minggu lalu tiba-tiba terasa rapuh dan berderit hebat. Dari kegelapan di ujung tangga, ayahnya muncul. Pak Baskoro menangis seduh-seduh memegang sebilah keris tua. "Maafkan ayah, Rin. Dia tidak mau menunggu lagi. Kalau bukan kamu, ayah yang akan diambil. Dan kalau ayah mati, semua harta ini hilang. Kita akan hancur," teriak ayahnya kalap. Apakah kalian bisa membayangkan dikhianati oleh orang yang paling kalian percayai hanya demi tumpukan harta yang tak akan dibawa mati? Sesosok makhluk hitam yang Rina lihat semalam muncul di belakang ayahnya. Tangan makhluk itu yang berbulu lebat dan berkuku tajam mendarat di bahu Pak Baskoro. Seketika, kulit ayahnya mulai menghitam dan melepuh. Pak Baskoro menjerit kesakitan, tapi dia tetap mengarahkan keris itu ke arah Rina. Dalam kekacauan itu, Rina berhasil mendorong ayahnya dan berlari menuju jendela balkon. Dia melompat ke arah pohon mangga yang dahan-dahannya mencakar langit malam. Rina terjatuh ke tanah berlumpur, kakinya terkilir, tapi dia terus merangkak menuju gerbang. Di belakangnya, rumah megah itu tampak bergoyang.
Suara dentuman palu terdengar ribuan kali lebih keras, bercampur dengan jeritan ayahnya yang perlahan berubah menjadi suara lenguhan binatang. Rina berhasil keluar dari pagar tepat saat sebuah truk lewat. Dia berteriak minta tolong, dan supir truk itu berhenti. Saat truk mulai melaju menjauh, Rina menoleh ke belakang. Dia melihat rumah itu perlahan runtuh, bukan karena gempa, tapi seolah-olah tanah di bawahnya menelan bangunan itu bulat-bulat. Ayahnya tidak terlihat lagi. 1 minggu kemudian, Rina terbangun di sebuah kos-kosan kecil di kota lain. Dia merasa aman. Dia pikir semuanya sudah berakhir. Namun saat dia menyisir rambut di depan cermin, dia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di lehernya, tepat di bawah telinga, terdapat sebuah tanda lahir baru berbentuk lingkaran merah yang melingkar sempurna, persis seperti bekas jeratan rantai. Rina mengambil ponselnya dan mencari tahu tentang tanda itu. Hasil pencarian teratas dari sebuah blog supranatural menyebutkan, jika tumbal berhasil melarikan diri, tanda merah akan muncul. Itu adalah segel. Kemanapun sang tumbal pergi, sang penjaga akan selalu tahu lokasinya. Penundaan hanya akan membuat sang penjaga semakin lapar. Tiba-tiba, dari luar pintu kosnya yang tipis, terdengar suara yang sangat dia kenal. Serak, serak, serak. Suara seretan rantai di lantai semen, dan sebuah bisikan serak menembus celah pintu. Utangmu durung lunas, Rin. Misteri ini belum selesai. Rina menyadari bahwa ayahnya mungkin sudah tiada, tapi kontrak itu kini berpindah ke tangannya. Sekarang, pilihannya hanya 2, menyerahkan nyawanya sendiri atau mencari orang lain untuk menggantikan posisinya di dalam kandang yang baru. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan Rina? Apakah dia akan tetap menjadi korban atau dia akan berubah menjadi pemangsa baru demi bertahan hidup? Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.